Ini ceritanya menarik nih dari perjalanan awal ya Kang Dodi, masa kecil ya terutama, kemudian sampai karakter terbentuk sampai berbisnis sampai sekarang di posisi sekarang gitu. Ini kita bincang-bincang ingin ini juga Kang, memberikan semacam insight terutama anak muda ya. PRD kita itu kan jumlah yang wirausaha proporsinya masih bisa dikatakan sedikit gitu lah. Dia belum mencapai 2% gitu. Nah, kita ingin mendorong ke arah sana. Kang Dodi sebagai orang yang sudah punya pengalaman dan alhamdulillah sekarang sudah di posisi yang bagus sebenarnya sebagai pebisnis. Ada ini nggak Kang, yang bisa dibagi nih pengetahuan dan lain-lain. Ini kalau anak muda mau memulai bisnis, sebaiknya mulai dari mana dulu nih? Bukan ide, tapi mungkin semacam apa ya, berdasarkan saripati pengalaman hidup Kang Dodi ini bisa di-share nggak ke teman-teman? Ya, kalau menurut saya sih yang paling penting itu adalah tentang visi hidup dulu. Visi hidup. Hidup kita ini untuk apa? Bukan visi bisnis. Visi bisnis dulu. Ya. Visi hidupnya dulu. Kita tuh mau apa? Next, misalnya sekarang umur 20 tahun. Next, umur 40 tahun mau apa sih yang kita dapatkan? Ya. Apa yang mau kita raih di umur 40 tahun? Saya dapatkan itu ketika saya umur 28 tahun. Saya bikin roadmap, makanya itu bikin visi hidup kita. Nah itu dari, apalagi kalau baru 20 tahun gitu kan, berarti kan masih jauh lebih pasti akan jauh lebih hebat. Ya, 20 tahun itu baru kuliah. Betul, 20 tahun baru kuliah kan, mungkin semester 5 mungkin ya 4 5 lah ya. Itu mulai saya mau apa umur 40 tahun nanti, apa yang mau saya capai. Yeah. Karena banyak orang berbisnis, oke, saya pengen bisnis karena ikut-ikutan tren. Jadinya nggak kuat. Justru bikin fondasi itu visi bisnisnya dulu, visi hidupnya dulu apa. Yeah. Nah dari visi hidup itu, terus bisnis apa yang bisa saya kerjakan, baru dia sesuai dengan visi saya gitu loh. Mencari yang kompatibel dengan visinya. Nah kalau dengan udah gitu kita fokus sama visi. Nah dalam membangun visi itu juga kalau bagi saya itu ada 5 hal sebenarnya. Yang pertama sebenarnya seberapa besar menggebu-gebu kita, menggebu-gebu nggak sih kita? Yeah. Mau banget nggak sih kita? Misalnya mau bisnis gorengan, kenapa saya mau bikin bisnis gorengan? Mau bikin bisnis kafe, kenapa saya mau bikin bisnis kafe? Yeah. Apa? Bukan tentang dapetin uangnya. Terus kalau udah dapet uang buat apa? Jadi kita harus gali lebih dalam terhadap diri kita. Kenapa saya mau berbisnis itu? Udah benar-benar yakin, saya pengen bisa membahagiain keluarga, saya pengen bisa meningkatkan harkat derajat keluarga, atau saya pengen memberikan dampak pada orang lain, semua udah menggebu-gebu itu, udah kuat dalam diri, sehingga ketika tahapan ke depan itu ada drop, ingat kalau saya gagal di sini tuh saya nyerah, mimpi ini akan hilang, nggak bisa jawab ya kan? Nah itu supaya kuat. Nah setelah itu terus yang kedua solid belief, artinya kepercayaan yang kokoh bahwa kita bisa. Belief. Iya, solid belief. Jadi kepercayaan yang kokoh. Kalau misalkan kita yakin bisa, pasti bisa. Banyak orang ketika mau, tapi banyak hambatan. Mikir ini pengen ini tapi udah hambatan lagi. Banyak begitu. Ya kapan mau jadinya? Kalau misalkan kita selalu berpikir ada ide A, hambatan yang muncul. Ada ide B, hambatan lagi muncul. Nah, sekarang ketika ada ide, tanamkan pada diri, percaya bahwa ini bisa. Terus yang ketiga adalah tindakan yang efektif. Tindakan efektif artinya apa? Saya tujuan mau jadi pebisnis, ya kan? Yeah. Tapi saya banyak main, itu efektif nggak? Enggak dong. Ya, jadi kita fokus bagaimana kita menggali bisnis, bagaimana segala macam, kan? Dia nggak konsisten dengan visi misinya itu. Udah jadi pebisnis sekarang. Bertolak belakang dengan dia. Iya, sekarang udah mulai buka kafe nih. Masih rugi, cerita kafenya masih rugi, ditawarin kerja yang dapat gaji 30 juta. Mikir lagi, saya kalau bisnis ini saya rugi 10 juta sebulan, kerja saya dapat gaji 30 juta, mana yang akan diambil? Banyak orang pindah. Kenapa? Karena mereka tuh banyaknya itu udah ngeliat tentang uangnya. Tentang uang. Bukan tentang Jadi instan, kalau saya ini udah di sini aja aman. Tapi kalau saya terus terang tahun 2000
tahun 2015 atau 2016 lah. Waktu itu perusahaan saya tuh cuma dapetin uang setiap bulan, dapat uang itu sekitar dapat gaji saya tuh 7.500.000 di perusahaan saya tuh. 7.500.000. Dan untungnya perusahaan saya itu masih puluhan juta lah satu bulan keuntungannya. Mungkin masih starting juga perusahaannya masih awal kan. Nah, ada satu perusahaan multinasional menawarkan posisi ke saya, salah satu board di sana, dengan gaji 150 per bulan. 150 juta per bulan. Terus gampang kan? Saya di situ 7.500.000. Iya kan? Kalau yang nggak punya visi spesifik, nggak gampang. Dia pindah langsung. Terima dong. Iya betul. Iya kan? Saya tawarin segala macam. Saya sempat gampang. Aduh gimana ya? Butuh uang. Oke, sampai berpikiran, oke lah saya kerja dulu berapa bulan atau 1 tahun, kumpulin uangnya untuk tambahkan modal. Iya. Ya kan? Sempat berpikir begitu, tapi strategi ya. Tapi mikir saya kalau gitu efektif nggak ya? Iya. Ya udah, saya akhirnya ini tolak, nggak jadi sih. Karena saya konsisten dengan bisnis. Iya, alhamdulillah. Sekarang udah banyak manfaat karena saya terus terang bukan tentang uangnya. Iya. Kalau uang berapapun saya akan kurang. Iya. Saya tentang itu. Nah, terus ketika udah melakukan tindakan yang efektif, yang keempat nih adalah semangat baja. Semangat baja artinya pantang menyerah. Karena udah pun juga di sini ya bisa gagal ya kan. Bangkit lagi, lakukan dengan cara yang lain yang beda. Jangan yang sama. Jangan cara yang sama tuh, mesti gagal lagi ya kan. Bangkit lagi, lakukan cara yang beda. Bangkit lagi dengan cara yang beda. Karena nggak mungkin kita tuh mulus. Nah banyaknya ketika gagal tuh mentok, aduh saya butuh duit nih. Cari lagi mana? Pindah. Oh kayaknya teman saya bisnisnya bagus tuh, ikutin bisnis mereka. Ternyata gagal juga kan. Nah, itu yang salah. Fokus. Kenapa saya mau bikin bisnis ini? Fokus. Balik lagi. Ketika gagal tadi, ingat yang tadi tuh, kenapa saya mau bisnis ini gitu. Jadi kembali kepada visi di awal tadi. Iya betul. Nah, visi hidup terutama ya. Nah, terus yang terakhir, ingat akan kematian. Artinya kalau punya cita-cita, lakukan dari sekarang. Jangan nunggu-nunggu karena besok belum tentu kita masih hidup. Iya. Jadi saya ketika ada ide, oke langsung lakuin. Justru ingat mati itu tambah bersemangat. Iya. Mengeksekusi misi kita. Betul. Sekarang kalau saya punya planning banyak ya, besar-besar, mungkin akan menguntungkan. Tapi nggak saya kerjakan, nanti nggak jadi duit juga gitu. Udah gitu keburu mati, ya kan? Kitanya meninggal udah selesai. Tapi kalau oke, saya mau bisnis ke sana, sekarang udah jalanin. Ketika pun kita meninggal, kita udah selangkah atau 2 langkah gitu loh. Iya. Dari titik start udah lebih maju. Tinggal jalanin ke depannya. Ya. Itu hal yang menurut saya itu selalu saya pegang. 5 hal tadi. Nah ini teman-teman ya yang berniat berbisnis, saya kira tadi yang lebih fundamental bukan tentang money-nya, uangnya gitu. 5 hal tadi itu, 1, semangat menggebu-gebu. Yang kedua solid belief. Ya. Kepercayaan yang kokoh lah. Keyakinan yang kokoh. Keyakinan. Yang ketiga apa kan tadi itu? Yang ketiga, tindakan yang efektif. Yang keempat adalah semangat baja. Dan yang terakhir, ingat kematian. Supaya kita langsung kerjain. Bukan artinya aduh ada ya, ngapain juga kerja capek-capek besok juga kita mati. Nah, bukan begitu. Menanggapi ingat kematiannya beda dia. Iya, jadi jangan sampai kita menyesal keburu kita mati, kita belum melakukan apa-apa. Jadi lakukan dari sekarang, jangan ditunda-tunda gitu loh. Nah itu 5 hal tadi saya kira. Nah ini kadang tidak semua orang juga paham bahwa berbisnis itu harusnya mulai dari hal-hal yang filosofis gitu. Kebanyakan mulainya dari hal-hal yang praktis ya, tentang uang gitu kan. Karena kalau saya perhatikan banyak yang berbisnis tadi karena ikut tren, melihat Crazy Rich dan lain sebagainya gitu. Akhirnya salah dari awal begitu, tidak jadi apa. Nah ini terus kemudian sebagai perbincangan akhir nih Kang nih. Kita ada concern ini juga Kang sebenarnya ke pengembangan UMKM ya. Jadi ini lebih kepada kita pelaku UMKM nih kira-kira.
Jadi mereka mungkin sudah bisnis dan lain sebagainya. Apa nih Kang masukan buat mereka supaya mereka bisa scale up ya? Kira-kira begitu. Naik kelas, kalau sekarang kan suka ada tagline naik kelas. Gitu. Nah menurut Kang Dodi nih, karena kita ingin sampaikan message juga kepada mereka nih, pesan juga. Jadi sebenarnya kalau kita tadi mau naik kelas, ya kita jelas dulu kita mau naik kelasnya kemana, ya kan? Artinya buat yang sudah berbisnis itu perlu banget sekarang lihat lagi ke belakang kenapa saya berbisnis itu, bikin lagi visinya, dan dengan visi itu bagaimana dia punya ide-ide gitu kan, punya ide-ide bisnisnya dia untuk dia bisa jalankan dan bisa tawarkan kepada investor. Nah ini gitu. Saya kira salah satu yang jarang dipahami para pelaku pemula bisnis tentang investasi Kang ya. Gitu. Mungkin ini juga bisa jadi masukan, nanti belajar tentang investasi mungkin di luar perbincangan ini, tapi itu yang harus dipelajari Kang ya. Karena untuk leverage bisnis itu salah satunya tadi membuka peluang investasi bagi pemodal. Buka investor, kenapa? Kalau contoh kita mau tumbuh kan salah satunya dari keuntungan kan ya. Tapi kapan kita merasakan keuntungannya kalau kita pakai lagi untuk modalin lagi gitu. Nah itu Kang yang tidak semua orang paham. Makanya bukalah seluas-luasnya pada investor. Jadi kebanyakan orang berpikir kan akumulasi margin. Iya. Nah akhirnya kan iya untungnya gede, kita udah untung, tapi keuntungannya nggak kita rasain. Kenapa? Karena kita beli lagi, bikin lagi, tambahin lagi, terus kapan kita rasain untungnya? Betul. Ya kan? Nah, untuk tumbuh kita perlu investor. Nah, tapi juga perlu paham investor ataupun juga kita membuka tuh bukan pinjaman ya, sangat berbeda. Iya betul. Ya, jadi mereka sebagai investor kita tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uang mereka. Iya. Kalau mengembalikan minjem aja kan. Tapi kita punya kewajiban dalam membagi dividen pada mereka. Betul. Bagi hasilnya pada mereka sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Bagaimana bagi hasilnya? Nah itu, investasi bukan pinjaman. Iya. Kadang ada kekeliruan di masyarakat itu mau invest katanya. Tapi bilangnya per bulan ada untungnya 5%. Itu kan pinjaman. Iya udah gitu modalnya balik lagi. Modalnya balik lagi. Ya mending aja pinjam ke bank 5% buat 1 tahun. Mendingan ya kan? ke bank. Betul. Mendingan ke bank aja kita pinjamnya buat para pengusaha ya. Pembiayaan kan kalau di bank ada. Para pelaku UKM. Menurut saya cari investor itu bukan untuk kita minjem. Iya, jangan juga oke yuk kita nih nanti saya kembaliin lagi modalnya sekian tahun sekian kita kembalikan. Dikasih judul investasi. Nah, jadi investasi itu meminjam. Iya betul. Kenapa? Karena ketika pun juga rugi diminta lagi duitnya. Diminta lagi duitnya. Itu udah salah. Iya betul. Makanya kita perlu terbuka sama investor. Nah, untuk terbuka sama untuk menggait investor kan butuh visi. Investor tuh pengen lihatnya adalah ini ke depan mau dibawa kemana? Iya, betul. Ya kan? Kembali lagi tadi kita membincangkan visi itu. Betul, mau bawa kemana terus ntar apakah bisnis kita ini aman atau enggak kan gitu kan? Nah itu poin yang paling penting menurut saya pada para pelaku ini bisnis yang sekarang udah jalan. Gitu. Karena banyak sekali pelaku usaha tidak hanya UKM sampai juga pengusaha-pengusaha yang udah besar juga. Cuma berpikir tentang market mekanisme pasar. Oh saya jualan ini kira-kira akan laku atau enggak ya? Bagaimana cara menjual ini supaya laku? Itu tentang market mekanisme. Tapi sedikit sekali yang berbicara tentang capital mekanisme. Kapital. Bedanya apa tuh kan? Market mekanisme adalah mekanisme tentang pasarnya. Bagaimana kita bisa menjual ini jadi laku. Tapi kalau kita bisa menjual ini laku, modalnya gimana? Kalau saya bisa jual ini 1000 gelas, butuh modal nggak? Buat 1000 gelas. Oke, 2000 gelas, tambah lagi dong modal. Nah, modalnya dari mana? Itu namanya capital mechanism, mekanisme permodalan. Itu yang harus kita kuasai. Tadi salah satunya pada investor kita buka, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha itu bisnis itu kita pegangin sendiri. Kita pegang kenapa? Aduh takut kalau sama orang lain mereka ikut campur segala macam. Itu saya temui banyak sekali kan. Iya, karena mereka nggak mau kita buka, akhirnya bisnisnya susah berkembang. Iya betul. Ya kan? Padahal ketika dia ada investor masuk,
kan tinggal dilihat secara, kan ada undang-undangnya di undang-undang PT itu kan. Suara untuk keputusan itu diambil 50% plus 1. Ya. Ya kan? Berarti siapa pemegang saham yang 50% plus 1 itu yang berhak untuk menentukan kan? Porsi saham 50% plus 1 itu ya. Iya, makanya ini yang paling penting ini tuh. yang kita manage. Iya, jadi kalau misalkan saya punya ide, oke, lu mau nggak modelin sekian, lu ini harus sekian persen saham. Saya 10% saham, duitnya dia gede gitu, misalkan 1M gitu, dia kasih 10% saham dia duitnya gede, kita nggak punya modal apa-apa. Ya karena dia 10%, dia punya suara boleh kita dengerin, tapi belum tentu bukan decision maker. Bukan decision maker, cuma kita yang punya saham terbesar gitu loh. Nah itu perlu banget kita pelajari capital mechanism. Dan ini menurut saya kan, punten aja para pelaku bisnis awal-awal itu, kenapa tadi tidak naik kelas itu ada problem di dalam pemahaman bisnis, begitu. Satu tadi tidak mau terbuka, dia biasanya lingkungan hanya keluarga saja, banyak yang seperti itu. Yang kedua tadi dia nggak mau mekanisme yang rapi masuk gitu, karena harus ditentukan sendiri terus biasanya kan. Nah ini menurut saya juga kita perlu pelajari nih gitu, manajemennya ya. Dan sebenarnya ini kan kalau lihat pertumbuhan bisnis ya, kan kita memulai bisnis sendiri nih, ya kan? Udah gitu kita ajak entah teman, entah saudara untuk mengelola bisnis. Tapi siapa yang bikin keputusan? Kita sendiri ya. Ada masalah, cari solusinya ke kita juga kan. Udah gitu kita buka lagi cabang, buka apa segala macam. Tapi ujungnya bisa balik ke kita lagi. Makin banyak usaha, makin pusing. Justru dikuasai sendiri tambah pusing. Tambah pusing. Makin keriting lah ya. Otak kita makin ruwet segala macam. Justru sebenarnya itu kita tuh harus paham dengan kita bagaimana step yang berikutnya itu kita tuh tidak ada dalam bisnisnya. Kita ada di luar sistemnya. Tadi ya. Jadi kita tuh kayak hantu. Let the system works tadi. Biarkan sistem bekerja. Biarkan sistem bekerja, kita jadi kayak hantu aja. Artinya hantu itu kan kayak ada padahal nggak ada. Iya betul. Jadi orang itu akan bekerja seolah ada kita, padahal kita nggak ada. Iya. Nah itu bikin sistem itu supaya sistemnya bekerja dan kita bisa berpikir untuk yang lain-lain lagi. That's why saya bisa mikir tentang Akademi Persib, saya bisa mikir tentang Zenit, saya bisa mikir tentang Pakuan City, karena di sini udah punya decision maker masing-masing. Di klinik ada decision makernya, di distributor ada decision makernya, mau ada decision makernya, kan mereka tinggal report ke saya aja. Iya betul. Yang paling penting saya kasih KPI ke mereka untuk capai target mereka sesuai dengan KPI-nya mereka. Iya. Kan gitu. Itu yang benar-benar harus dipelajari dari awal. Banyak kan yang diskusi dengan saya, mereka punya bisnis segala macam. Karena memang tidak sepaham di situ mungkin dengan saya, sehingga bagi mereka itu adalah hal yang nggak mungkin bisa kita lepaskan ke orang lain. Bayangin kita bisnis, uangnya dipegang sama orang lain, ya kan? Uang itu padahal katanya ini kan kita bisnis untuk cari uang kan, uang yang pegang orang lain gimana gitu kan? Percaya atau enggak segala macam kan? Ini yang bikin banyak yang ragu terhadap trust tadi. Nah, ini yang justru yang mengekang kita untuk tumbuh karena kita nggak percaya sama orang lain. Iya. Gitu. Sekarang emangnya orang-orang terkaya di dunia itu dia megang rekeningnya, dia juga nggak tahu rekeningnya dia berapa. Dan kita cek saldo terus ya. Tapi mereka emang nggak tahu, ya kan rekeningnya dia berapa. Yang megang juga orang lain mungkin. Gitu. Yang itu orang lain, yang megang orang lain. Pokoknya saya mah ada pas makan ada uangnya buat makan, ada barangnya buat makan gitu kan. Ya kan? Tapi kita bayangin, kita punya bisnis kecil ini gitu kan, harus kita kuasai uangnya juga. Habis waktu kita untuk berpikir bagaimana mengembangkan bisnis. System thinking ya harus. Paling tidak tadi Kang ya, yang sudah mulai bisnis, ingin scale up, leverage begitu kan, coba kita memperkuat tadi ya pemahaman tentang investasi, membuka peluang investor. Kemudian membuat sistem tertentu supaya bisa bergerak sendiri walaupun tanpa kita. Iya. Begitu. Kang, punten, ini waktunya terbatas, sudah 30 menit gak terasa. Gitu. Luar biasa ternyata ya.
Tapi memang ya Iya. mudah-mudahan bermanfaat Kang. Ya sangat Saya- bermanfaat. saya- Saya juga sambil ini kan sebenarnya tidak hanya sebagai host, sambil belajar juga. Ya. Dapat ilmu gratis. Ya saya juga masih belajar sampai sekarang. Kita bisa belajar bareng-bareng. Iya, Yang paling penting adalah apa sih yang bisa kita berikan. Bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan. Apa yang kita berikan? The more you give, the more you get. Hmm. Jadi kita bukan take and give, tapi Give tentang and take. give. Tentang gift malah. Tentang give. Jangan berpikir tentang take-nya. Give, udah berikan aja. Iya. Kalau kita bilang, kalau saya kasih tahu ke sini, ntar saya dapetin apa? Kalau nggak dapat awal, ya ngapain saya kasih tahu? Iya. Dan banyak pebisnis seperti itu. Iya. Jadi akhirnya mereka cuma terkumpul dengan apa yang bisa saya dapatkan. Jadi susah untuk bergerak. Ketika kita ngasih, seolah-olah ngasih resep, ngasih segala macam, terbuka sama orang lain, kayaknya tuh kita gagal gitu. Padahal kayaknya kita akan mendapat kompetitor. Iya. Padahal enggak. Justru dengan ilmu yang bermanfaat kita berikan pada mereka lakukan, kita banyak sekali manfaat yang dapatkan. Bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang ada banyak pertolongan-pertolongan di luar sana yang akan Yang tak membantu kita. terduga. Iya, itu terduga gitu. Iya. Tiba-tiba ini ketemu kayak tadi siang kan, pas makan siang, saya dipertemukan sama orang yang dia itu nyari apa ya? Dia tuh udah jalan bisnisnya, tapi perusahaan sama orang lain perusahaan orang lainnya itu berhenti. Orang Indonesia ini berhenti perusahaannya karena udah nggak mau jalan lagi, anaknya kebetulan nggak mau jalan lagi sama macam. Nah, gimana ini bisnis yang udah jalan? Dia kan nanya sama saya mau nggak? Kan bisnis udah jalan, gimana nggak mau ya nggak? Itu pertolongan ya nggak? Iya betul. Nah itu contoh seperti itu. Kita nggak tahu lah apa yang terjadi. Tapi yang paling penting adalah lakukan dengan ikhlas. Insya Allah lah semua pasti akan indah pada waktunya. Iya betul. Baik sahabat Ultima sekalian, saya kira perbincangan kita cukup menarik nanti untuk diserap ya apa-apa yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi, kita akan tetap berbincang tentang pengembangan SDM dan bisnis dengan pembicara-pembicara lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat sore.